Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama keluarganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa belinya di Shopee maupun ke admin via WhatsApp. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang tinggalnya di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja. Ada di Play Store. Kalian cari di Play Store yang bagian buku. Ini judulnya Jangan Pernah Lelah dan Nikmat di Setiap Sholawat. Itu ada bukunya ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke email aku meliza.amelia@gmail.com. Yang punya pertanyaan kalian juga bisa kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Tapi sabar ya, nunggu aku jawabnya. Kalian pantengin terus, siapa tahu pertanyaan kalian atau testimoni kalian aku tayangin ya. Langsung aja teman-teman, aku akan bacain testimoninya ya. BTW belum. Sebelum kalian dengerin testimoninya, buat kalian yang mau beli ini nih, tasbih cantik yang aku pakai ini murah meriah banget harganya dan cantik banget pastinya. Kalian langsung aja klik linknya di deskripsi box ya. Dan yang mau beli baju seperti yang aku pakai ini, kalian juga langsung aja klik linknya di deskripsi box. Ini bajunya alhamdulillah adem, kemudian juga dipakainya tuh nyaman banget. Ini bajunya tuh ada kancingnya tuh teman-teman. Jadi ini kayak kemeja gitu, tapi kancingnya tuh ketutup sama ini ya. Jadi ini pada ada kancing tuh. Kelihatan gak sih? Tuh ya. Dan ini nyaman banget. Jadi buat kalian yang kerja di kantor bisa buat kantor, apalagi yang masih kuliah bisa buat ke kampus. Aduh, enak banget ya. Yang mak-mak juga bisa buat kita antar jemput anak sekolah. Jangan mentang-mentang antar jemput anak sekolah terus kita pakai bajunya asal-asalan, jangan. Kita mesti cantik, kita mesti keren. Biar apa? Biar kita percaya diri. Jadi nggak minderan ya. Kalau kita udah kayak gini kan mana orang tahu kalau kita lagi bokeh. Ya nggak sih? Orang tuh keren ya. Kayak orang kaya nih, padahal lagi bokek gitu kan ya. Oke teman-teman, langsung aja kok akan bacain testimoninya. Assalamualaikum Mbak Mel, saya Mbak A ingin memberikan testimoni sholawat saya. Waalaikumsalam Mbak A. Mbak Mel, saya anak sekolah SMA yang sangat berimpian ingin berkuliah di perguruan tinggi negeri. Saya mengenal sholawat dari tahun 2021. Saya kenal sholawat dari ibu saya. Beliaulah yang mengenalkan saya sholawat sampai sekarang, alhamdulillah. Untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri bukanlah suatu hal yang mudah kan Mbak Mel. Dan orang tua saya awalnya juga tidak mengizinkan saya kuliah di negeri dengan alasan kampus yang jauh dari rumah, dan jika ingin kuliah di sana saya harus ngekos. Dan karena jarak rumah ke kampus itu cukup jauh, tapi saya tidak pantang semangat, saya terus tidak pantang menyerah harusnya ya. Semangat saya terus mengamalkan sholawat munjiat dan sholawat Jibril sebanyak yang saya bisa dan saya mampu. Saya terus optimis kalau saya pasti masuk dengan bantuan Allah Mbak Mel. Untuk masuk perguruan tinggi negeri itu saingannya benar-benar satu Indonesia Mbak Mel. Dan jurusan yang saya ambil ini benar-benar yang diambil tidak sampai 100 orang untuk jalur prestasi dari ribuan siswa. Dengan backingan sholawat dan Allah, saya nekat untuk terus berusaha mengejar kampus negeri itu walaupun orang tua tidak setuju. Bahkan jika ke sekolah saya bawa tasbih digital untuk sholawatan demi kampus yang saya impikan Mbak Mel. Walaupun orang tua nggak setuju, tapi saya yakin dengan sholawat pasti ada jalan keluarnya. Dan Mbak Mel, waktu pendaftaran kampus negeri dengan jalur prestasi kemarin saya nekat tidak memberitahu orang tua saya. Karena kalau saya bilang pasti tidak diizinkan. Saya daftar modal nekat dan backingan sholawat dan Allah. Singkat cerita Mbak Mel, alhamdulillah Allah menjawab doa saya, Masya Allah. Saya keterima di kampus impian saya dan jurusan impian saya Mbak Mel dengan jalur prestasi atau SNBP yang tanpa bayar uang pangkal, uang daftar, dan hanya bayar uang UKT yang sangat murah. Benar-benar membantu sekali Mbak Mel untuk saya yang dari keluarga sederhana. Memang the power of sholawat Mbak Mel, dan alhamdulillahnya Allah melembutkan hati orang tua saya. Alhamdulillahnya sholawat dan Allah membantu saya banget Mbak Mel. Orang tua saya mengizinkan saya kuliah di kampus negeri impian saya dan mereka akan membiayai saya kuliah bahkan kos Mbak Mel, Masya Allah.
Aku sedih dengernya ya, terharu ya lebih tepatnya. Benar-benar saya sangat bersyukur bisa kenal sholawat Mbak Mel yang sangat banyak menolong saya, dan mohon doanya Mbak Mel semoga kuliah saya lancar dan dimudahkan sampai tamat. Semoga bisa menginspirasi yang lain ya Mbak Mel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman kalian ada yang masih sekolah nggak? Tapi rata-rata sih yang nontonin channel aku emak-emak ya, emak-emak punya masalah ya. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian punya keluarga, punya sepupu, punya adik, atau kalian punya anak yang masih SMA gitu ya, ayo kita ajarkan anak-anak kita baca sholawat. Ya Allah, beruntung banget kalian yang masih muda, beruntung banget Mbak A yang masih muda belia, udah kenal sholawat dan tahu betapa dahsyatnya sholawat itu, sehingga bisa mencapai cita-citanya lewat jalur sholawat, lewat jalur langit. Zaman aku muda dulu kepengenan doang, tapi nggak tahu jalur langit itu seperti apa. Zaman dulu minim informasi, nggak kayak sekarang ya teman-teman. Aku mengenal salawat dari aku SMA, tapi aku nggak tahu kalau salawat bisa mengabulkan hajat. Aku bener-bener nggak tahu kalau salawat bisa sedahsyat itu. Yang aku tahu, nenek aku selalu ngingetin, "Nok, Neng, baca salawat biar selamat di jalan." Udah itu doang. Jadi kalau di jalan aku baca salawat. Dan kalaupun aku salat tahajud, kalau lagi bangun tahajud ya, kalau lagi aku bangun tahajud pada saat itu umur aku masih 16 tahun, 17 tahun ya waktu itu, aku baca salawat tanpa aku tahu manfaat dari baca salawat. Udah baca mah baca aja, bener-bener nggak tahu. Nah karena ketidaktahuan itu, jadi nggak semangat bacanya. Ya, jadi nggak semangat, jadi biasa aja gitu loh. Ya kalau lagi pengen baca-baca, kalau lagi enggak. Tapi ketika sudah tahu, jadi kan semangat bacanya. Dan ketika sudah semangat, bacanya jadi banyak, jadi kebiasaan, dan akhirnya udah nggak mikirin hasil lagi gitu loh teman-teman. Jadi Masya Allah banget Mbak A ini mengenal sholawat dan tahu manfaat sholawat. Sampai akhirnya ingin mengejar cita-citanya kuliah di kampus negeri kewujud teman-teman. Aduh, itu mah cita-cita semua anak sekolah ya. Semua anak SMA tuh cita-citanya seperti itu, bisa kuliah di kampus negeri. Aku jadi inget zaman-zaman muda dulu ya. Umur aku masih muda belia seperti Mbak siapa tadi, Mbak A. Aku daftar kuliah di UI. Waktu itu aku inget banget gak keterima teman-teman. Padahal udah ngebayangin sekolahnya duduk di bawah pohon gitu ya. Aku tuh aneh banget, aku tuh pengen kuliah karena pengen kuliahnya tuh di kampus yang luas, yang banyak pohon-pohonnya. Cuman pengen duduk di bawah pohon sambil makan piknik itu doang. Nggak dantak banget ya. Tapi ya nggak kewujud teman-teman. Jadi kalian yang udah kenal sholawat beruntung banget. Yang masih muda udah kenal sholawat. Mbak A, jangan tinggalin sholawatnya, jangan lupakan sholawatnya, terus baca. Insya Allah nanti kuliahnya lancar kayak jalan tol. Ya, perjalanan masih panjang ya, 4 tahun, mana tahu bisa 3,5 tahun ya nggak sih. Bahkan belum lulus nih. Kalau orang salawat mah beda deh, anak salawatan mah beda, salawat lovers mah beda. Pokoknya nanti tahu-tahu udah cuma 3,5 tahun, belum juga lulus udah banyak yang nawarin kerjaan, yang kerjaannya di tempat yang bagus. Amin. Pokoknya jangan pernah tinggalin sholawat. Jaga sholawatnya. Supaya apa? Supaya terjaga ibadah-ibadah lainnya. Ibadah yang lain tuh seperti sholatnya terjaga. Insya Allah tahajudnya terjaga. Insya Allah baca Qur'annya pun terjaga. Pokoknya jangan pernah lepas dari sholawat. Karena itu menjadi benteng yang membuat diri kita tidak pernah jauh dari Allah. Karena iman naik turun, hati-hati, iman kita tuh naik turun. Ketika iman kita turun, kita nggak pernah lepas dari baca sholawat. Insya Allah kita selalu terjaga teman-teman. Turunnya nggak turun-turun banget, nggak jatuh-jatuh banget. Ketika kita lagi males, kan kadang-kadang suka ada bawaannya males bangun malam, diingetin lagi untuk bangun walaupun bangunnya berat. Ketika lagi udah males mau sholat, inget lagi kita sholat lagi. Ketika udah males baca Quran, udah capek, pulang kerja capek, pulang sekolah capek, pulang kuliah capek, pulang dari mana-mana capek, tapi kita ingat lagi, bacalah selembar. Atau minim-minim kita habis sholat baca 2 ayat, tutup lagi. Seenggaknya kita baca Quran setiap hari. Jangan pernah kosong hari-hari kita dari membaca Quran. Jangan pernah kosong setiap detiknya waktu kita dari membaca sholawat. Karena rugi banget.
Rugi orang yang nggak kenal sholawat, tapi lebih rugi lagi kalau orang yang udah tahu sholawat, udah kenal sholawat, tapi dia nggak mau sholawat. Dia ngikutin hatinya yang males, dia nggak mau paksa dirinya untuk terus bersolawat. Itu rugi banget teman-teman. Ya, ibarat udah dikasih jalan, kita ada dua jalan, jalan yang jauh, jalannya rusak, jauh banget, dan jalan ada motong jalan yang jalannya lebih cepat, jalannya lebih mudah, jalannya lebih bagus, jalanannya lebih aman, tapi kita nggak mau lewat jalan itu, kita milih jalan yang jauh, rugi banget kan? Iya nggak sih? Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak A kuliahnya lancar, rezeki orang tuanya juga lancar untuk bisa selalu ngebiayain kosannya, makannya dan lain-lain. Mbaknya juga semangat salawatnya, semangat belajarnya supaya bisa buat bangga orang tua. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, rezeki kalian lancar, doa-doa kalian segera dijabah, hutang-hutang kalian segera lunas. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.